Kali ini berjudul Strong Girl Namsun. Bagi kalian pecinta drakor lama, pasti judul kali ini terdengar familiar kan? Yap, di tahun 2017 lalu, ada judul pendahulunya yang terdengar mirip, Strong Woman Do Bong Soon. Judul boleh mirip, tapi apakah ceritanya juga mirip? Yuk kita bahas. Di awal, Mimin tahu judul ini juga mengira bakalan sama atau remake kali ya dengan Do Bong Soon. Tapi enggak kok guys. Drakor Strong Girl Namsun ini punya jalan cerita yang berbeda dengan Do Bong Soon. Drakor ini lebih ke arah drama aksi kriminal dengan sedikit romansa komedi. Cerita diawali dengan kisah seorang gadis kecil di Mongolia bernama Setsek yang mempunyai kekuatan sangat hebat. Bahkan pegulat dewasa Mongolia di desanya pun bukan lawannya. Ternyata Setsek itu adalah Namsun yang waktu kecil hilang di Mongolia waktu berpergian dengan ayahnya. Dia terpisah dari ayahnya dan ditemukan pasutri Mongolia, lalu diangkat menjadi anaknya. Ayah dan ibunya bertahun-tahun berusaha mencari Namsun, namun tidak berhasil. Ayahnya menghubungi wartawan untuk memuat artikel kehilangan anaknya, sementara ibunya mengadakan kontes adu kekuatan. Ibu Namsun yang bernama Gemju adalah multimilioner yang berkekuatan super. Jadi, Namsun, ibunya, dan neneknya semua berkekuatan super. Sebaliknya, semua keturunan laki-laki di keluarga itu cenderung lemah atau tidak mempunyai kekuatan super. Saat remaja, Namsun diberitahu asal-usulnya yang sebenarnya oleh kedua orang tua angkatnya itu. Setelah dewasa, akhirnya Namsun direstui orang tua angkatnya untuk kembali ke Korea mencari keluarga aslinya. Di Korea sendiri, di tahun ke-10 kontes adu kekuatan yang diadakan oleh Gemju, ada satu gadis yang berhasil menang. Namanya Hwaja. Karena menang di kontes itu, Gemju percaya kalau Hwaja adalah Namsun, padahal tidak. Hwaja adalah gadis yang jahat yang coba memalsukan jati dirinya menjadi Namsun. Ayah Namsun sudah memperingatkan istrinya namun tidak digubris. Hwaja dilimpahi segenap cinta dan fasilitas mewah dari Gemju. Gemju sendiri menggunakan kekuatan supernya untuk memberantas penjahat narkoba di kotanya. Saat dalam perjalanan menuju ke Korea, pesawat Namsun mengalami kerusakan. Namun dengan kekuatan supernya, Namsun berhasil menahan pesawat dengan tangannya sehingga kecelakaan itu tidak terjadi. Saat Namsun melakukan itu, ibu dan neneknya yang berada jauh merasakan debaran kekuatan Namsun. Dari situlah baru Gemju sadar kalau Hwaja adalah Namsun yang palsu. Setelah pesawat berhasil mendarat darurat, Namsun berjumpa dengan Kang Hee-sik, seorang polisi divisi pencegahan narkoba. Barang-barang semua penumpang pesawat termasuk Namsun digeledah. Beberapa barang Namsun yang dicurigai juga disita sementara. Setelah itu, Namsun kena penipuan rumah sewa hingga semua uangnya habis. Terpaksa dia menggelandang dengan mendirikan tenda di sebuah taman. Di sana, Namsun mendapat dua teman sesama gelandangan yang menolongnya untuk bertahan hidup. Takdir akhirnya mempertemukan Namsun dengan ayahnya saat Namsun hendak membuat foto paspor yang baru. Namsun juga bisa bertemu dengan ibu kandungnya berkat bantuan dari Hee-sik. Mereka pun membuat janji bertemu di sebuah kafe esok harinya. Di tempat yang lain, Hwaja membuat rencana jahat untuk membunuh Namsun, agar Hwaja bisa mengambil alih posisi Namsun yang asli. Saat Hwaja melihat sendiri bagaimana kekuatan Namsun yang luar biasa, dia menjadi ketakutan dan kabur meninggalkan rumah. 아주 신났네. 신났어? Esoknya, saat Namsun hendak bertemu dengan ibunya, terjadi kebakaran di sebuah gedung.
Namsun yang berada di dekat gedung itu menggunakan kekuatan supernya untuk menolong korban kebakaran. Gemju yang melihat itu dengan sangat gembira akhirnya bisa bertemu dengan anak kandungnya. Cerita pun terus berlanjut tentang bagaimana usaha Namsun, Gemju, dan Hisik dalam mencari dan memberantas gembong narkoba. Mampukah mereka menemukan Big Boss gembong narkoba ini? Apakah Big Boss gembong narkoba ini juga berkekuatan super? Menarik untuk dilihat kelanjutannya. Yuk buruan kalian tonton drakor ini ya.